guys, welcome to Glint's Job Hacks 3.0 Season baru dan juga hostnya baru lagi. Betul. Sebelumnya kita kenalan dulu, nama gue Kezia. Gue Devina, dan kita di sini bakal nge-share ke kalian soal hot topik yang ada di seputar dunia kerja dan juga tips-tips tentang dunia kerja yang pastinya bakal banget berguna buat kalian. Yap. Untuk mengawali season 3 ini, kita bakal ngebahas topik yang relate banget ya, Dea. Bener. Pastinya topik-topik yang bakal memotivasi teman-teman yang emang lagi kebingungan selama masa pandemi seperti ini. Nah, untuk Job Hacks episode perdana kita berdua nih, Kes. Kira-kira topik apa sih yang mau kita bahas nih untuk teman-teman semua? Oke, apa itu? Apa tuh? Drumroll! Tips untuk dapat kerja di tengah pandemi corona. Yeay! Kita semua pasti tahu kalau di masa pandemik seperti ini mempengaruhi banyak faktor, terutama faktor ekonomi, dan itu pasti membuat mencari kerja tuh nggak semudah dengan keadaan biasanya. Nah, dalam keadaan normal aja tuh sebenarnya nggak mudah ya untuk mencari kerja, nah apalagi di situasi seperti ini gitu. Tapi itu tenang aja sih sebenarnya, masih banyak juga kok peluang-peluang untuk kalian tuh dapetin kerjaan baru di tengah pandemi ini sebenarnya. Karena masih banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang buka lowongan-lowongan untuk kalian semua di sini. Betul. Tapi tinggal pintar-pintar kalian aja gimana sih caranya supaya dapat kerjaan tersebut gitu. Nah, untuk teman-teman yang fresh graduate atau yang kena PHK atau bahkan tuh yang kayak udah Bosen udah kayak pengen keluar gitu, kayak ya udah aku pengen cari opportunity yang baru, aku pengen cari pengalaman baru, itu masih ada kok kesempatan buat kalian di tengah-tengah pandemi kayak gini. Nah, tapi nih Kes, sebelum kita lanjut nih ke tipsnya, boleh dong kita minta dulu kalian di like dan jangan lupa di subscribe YouTube Glint's ini. Ya, jadi buat kalian yang emang kebingungan nih gimana nyari kerja di tengah pandemik, tenang aja, Glint's bakal update terus tentang topik-topik dan buat motivasiin kalian. Jadi jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian juga. Nah, tips yang pertama, kamu tuh harus evaluasi kebutuhan dan keinginan kamu. Nah, kayak lo pernah dengar gak sih kayak ada kalimat namanya tuh nyari kerja tuh sama kayak nyari jodoh. Iya, bener sih. Ya kan? Pernah banget. Nah, maksudnya tuh apa sih? Jadi tuh bukannya kalian tuh harus dapat perusahaan yang besar, bukannya kayak yang gajinya gede atau apa, tapi itu tergantung gimana nih dari kamu dan juga teman-teman yang lain tuh cocok, nyaman. gitu kan? Nyaman sama perusahaannya dan perusahaannya juga nyaman sama kamu, betul. kayak gitu. Kayak kita tuh harus mikirin gitu, sebenarnya cocok gak sih pertama nih si lingkungan perusahaannya sama diri kita Cocok gitu. lah ya. Iya. Nah, terus kan apalagi waktu kalian interview juga kan ada interview user, nah itu tuh pasti kalian udah ngerasain lah kira-kira usernya cocok gak ya sama gue, kayak gitu. Terus bahkan mungkin bisa dibilang juga kalau misalnya lokasinya kira-kira strategis gak ya buat gue, kayak gitu. Nah, banyak sebenarnya kayak apa ya, hal-hal harus kalian pertimbangin juga kayak gitu. Nih, contohnya misalkan kayak lagi di era corona gini, nah itu tuh nyari kerja kan kadang tuh kita juga harus mikirin banyak hal banget kan ya. Kayak kita harus mikirin lah gimana sih kalau misalnya lokasinya di sini, lokasi misalnya di A gitu, kira-kira strategis gak ya buat gue, aman gak ya buat gue, terus kantornya tuh mau gak ya buat remote working atau gimana, karena aku masih takut nih buat keluar. Atau mungkin kalau kalian yang kayak nggak apa-apa deh gue keluar dari rumah kerjanya, tapi tuh seenggaknya tuh deket lah lokasinya sama rumah gue yang kayak gitu. Nah, masalahnya tuh yang tahu jawaban-jawaban dari semua pertanyaan itu ya cuma kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar lah, harus mengevaluasi keinginan dan kebutuhan kalian juga. Ya. Dan mungkin poin kedua yang bisa gue kasih tahu ke kalian, dan ini bukan berlaku buat penonton aja, tapi berlaku juga buat kita ya as karyawan gitu maksudnya. Jadi pekerja. Jadi poin kedua itu sebenarnya yang nggak kalah penting, yaitu upgrade skill. Kayak di masa pandemik seperti ini pasti persaingan untuk mendapat pekerjaan itu semakin ketat. Dan gak cuma buat pencari kerja aja, tapi juga buat si karyawan ini pasti harus tetap keep updated sama skill-skill yang emang lagi diperluin banget. Jadi masa nggak mungkin dong kalian mau stuck di profesi itu aja. Jadi misalkan nih kalian biasanya cuma nonton video-video receh, atau enggak video-video gosip, ya kan? Itu coba kalian kalian spend waktu lebih banyak untuk coba belajar dari video-video yang memang mengedukasi kalian untuk nge-upgrade skill. Atau juga misalkan kayak gini, gue mau nanya sama lo, biasanya kalau di kantor lo suka jajan apa? Boba kali ya. Gue kerjaan gue tuh ngajak tim gue untuk
beli boba yuk, kayak gitu. Kalau gue biasanya suka ngopi, terus pasti kayak jajan-jajan apa tuh yang apa nih? Tadi banana nugget gitu, banana nugget, ya. terus apa kayak mungkin cilok atau apa. Nah itu sebenarnya seblak. Nah sebenarnya uang jajan itu bisa kalian alokasikan, apalagi mungkin ada yang remote working atau work from home. Dana itu kalian alokasikan lah buat join mungkin webinar, online class yang emang bisa nge-upgrade skill lo gitu. Nah, tapi ini guys ya, Blitz juga punya kok ada online class yang pastinya tuh bakal bermanfaat banget dong buat teman-teman semua. Apa tuh Dev? Coba ceritain. Blitz Expert Class. Nah, kalau kalian tuh mau mencoba upgrade skill, bisa juga join ke Blitz Expert Class guys. Jadi maksudnya buat ilmu-ilmu atau skill-skill kayak misalkan marketing, data science, terus UX design, kayak atau mungkin personal development, career development itu bisa kalian temuin banget di Blitz Expert Class. Tapi kalau kalian kayak lebih pengennya tuh jadi anak tech gitu kan, bisa join ke Greens Academy. Nah, tips yang ketiga nih guys adalah realistis. Realistis tuh maksudnya gimana nih ya? Nah, sebenarnya gini tuh, kalau misalnya realistis itu tuh ibaratnya kamu tuh harus kayak ilangin gengsi-gengsinya lah gitu. Apalagi kalau kalian tuh yang baru fresh graduate kayak gitu kan. Kayak permisalkan nih kalian tuh fresh graduate, tapi meskipun kalian tuh lulusan universitas yang sangat ternama, minta gajinya 12 juta itu kan kalau di kondisi kayak gini sedikit mustahil. Iya, emang bener sih kan kalau kita dibilang mimpi tuh harus tinggi-tingginya, tapi ya jangan juga kayak gitu. Realistis juga lah gitu kan. Nah, sebenarnya tuh ya guys, bukannya nggak boleh nego gaji ya sebenarnya, karena nego gaji tuh emang sebenarnya sah-sah aja, tapi harus realistis. Gimana sih realistisnya? Nah, kalau misalnya kayak kalian nih yang baru mau pindah kantor, terus mau nego gaji, ya kalian tuh riset dulu gimana sih keadaan company kalian yang mau kalian pindah ini gitu. Terus gimana sih keadaan ekonomi di Indonesia sekarang gitu. Jadi saat kalian tuh misalnya udah riset kan nih, udah riset tuh gimana sih keadaan ekonomi sekarang, gimana sih keadaan company-nya. Nah, barulah kalian tuh bisa mikir-mikir, gue nego gaji berapa ya, yang kayak gitu. Nah, sebenarnya selain nego gaji, itu juga lah realistis untuk dapetin posisi yang juga sesuai sama kalian. Kayak gitu sih. Untuk company, semua company itu bagus kok, tapi tinggal kalian aja yang mikir cocok atau enggak sama kalian, kayak gitu. Misalkan kayak jangan berpikiran kayak gue pengen kerja di company itu karena company itu besar. Iya. Jangan kayak gitu ya. Kayak gitu. Yang penting cocok dan nyaman. Sip. Nah, sama nih satu lagi, kalau misalkan kalian tuh dapet lagi zaman-zamannya mungkin sekarang kontrak kali ya. Kerja. Nah, sebenarnya jangan terlalu gengsi tahu soal kontrak itu gitu. Gengsinya maksudnya gimana nih? Ya kadang mungkin ada beberapa orang yang mikir, ih aku nggak mau jadi karyawan kontrak gitu. Padahal ya, kalian tuh pertama tuh baca-baca dulu tuh kontraknya tuh worth it nggak sih? Nah kalau worth it, ya kenapa dilepaskan saya? Iya kan? Dan yang keempat, yang gak kalah penting juga, yaitu kuasai interview online. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mungkin sebenarnya interview itu tuh proses dimana yang bikin kita deg-degan, ya nggak sih? Iya benar banget. Iya. Jadi dimana tuh kayak situasi interview itu tuh kayak bikin kita deg-degan karena perusahaan tuh pasti bener-bener cari tahu ya, cari tahu lebih dalam tentang mungkin kinerja kita tuh seperti apa, terus kepribadian kita juga seperti apa. Itu bener-bener dilihat banget pas saat interview. Cuman mungkin perbedaannya ada. Gue ngerasa tuh pasti kayak di era kayak sekarang, apalagi interview udah online yang bukan tatap muka kayak gini kan, kayak misalkan mungkin perusahaan bisa ngeliat nih gesture kita, cuma di interview online tuh pasti mungkin nggak bisa ketebak. Tapi buat kalian yang memang lagi di proses interview, kalian tuh jangan menyepelekan, tetap fokus sama proses interview pastinya, kayak profesional, tetap pakai baju yang resmi, jangan kaos. Jadi maksudnya anggap aja ya jangan kayak gini, jangan ditiru. Jadi sebenarnya interview online tuh tetap aja kamu tuh memposisikan diri kamu pada saat kamu interview tatap muka. Dan maksudnya keep eye contact juga, maksudnya jangan kamu malah celingak gitu loh, karena itu ketahuan banget kayak berarti kamu tuh gak konsentrasi. Iya, apalagi kalau misalnya kayak kamu lagi interview terus buka-buka tab-tab lain. Nah, benar. Tips gimana jawab pertanyaan interview kayak bahaya kan. Link yang bisa kalian lakuin itu sebelum kalian di proses interview, kalian tulis dulu deh, maksudnya kayak kalian hafalin dulu jawaban apa yang memang kalian udah persiapkan. Bener. Dan satu lagi, jangan lupa koneksi internet. Bener banget. Dan juga mungkin bisa saran ya buat kalian-kalian yang lagi mau buat kalian-kalian yang lagi dalam proses interview online, cari tempat yang sepi. Jadi jangan ada noise yang bikin kalian ke distract. Takutnya nanti jawaban interview kalian malah nggak memuaskan. Tips kelima adalah keep networking.
Nah, kenapa sih kita tuh harus tetap keep networking? Nah, sebenarnya gini loh guys, kalau misalnya kalian tuh mau nge-keep networking kalian, itu tuh bukan berarti kalian tuh harus masuk company dengan adanya orang dalam. Bukan yang kayak gitu. Tapi adalah gimana caranya kalian itu bisa memaintain networking kalian dengan orang-orang yang tepat untuk progres karir kalian, kayak gitu. Berarti bisa nggak nih misalkan nih aku pengen networking sama orang yang menurut aku dia profesinya udah apa ya, udah cukup tinggi lah di perusahaannya. Nah cuman aku nggak berani gitu loh buat, maksudnya kan secara kan kita nggak kenal, tapi bisa nggak sih aku networking sama orang itu? Nah sebenarnya tuh bisa aja sih. Pertama nih kan udah ada kan nih namanya platform yang untuk kita saling connect dengan orang-orang di dunia kerja, ya kan? Tahu kan? Pasti aku yakin teman-teman juga udah tahu dong. Pertama tuh harus aktif di situ juga. Terus selain yang namanya kalian aktif di platform tersebut, jangan lupa kalian tuh juga mungkin bisa ikut yang namanya online class atau misalnya mungkin kayak komunitas-komunitas gitu loh. Komunitas. Nah kayak misalkan nih contoh, misalnya aku graphic designer. Nah aku tuh bakal ikut komunitas-komunitas yang apa kayak perkumpulan graphic designer gitu. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat aku butuh opportunity baru, aku kan bisa nanya-nanya ke mereka, ada nggak sih lowongan graphic designer nih buat gue yang kayak gitu. Oh oke. Komunitas nih, ngomong soal komunitas, Glins juga punya komunitas. Apa tuh? Namanya Glins Community. Ya kan? Bisa ngapain tuh di Glins Community? Bisa ngapain ya? Ngobrol-ngobrol kan, sharing-sharing cerita gimana soal dunia kerja sekarang. Siapa tahu dapat koneksi. Ya, benar jadi kan? apalagi buat kamu yang pengen mungkin tahu tips-tips ya, Bener. sesuai di apa tips-tips tentang dunia pekerjaan bisa banget share di Glins Community. Benar. Oke, sekian tips-tips kita kali ini buat kalian yang lagi cari kerja di tengah pandemi. Nah, semoga kalau misalnya kalian udah mungkin ngikutin tips-tips dari kita, itu bisa memperluas peluang kalian untuk dapat kerja di pandemi ini. Betul. Oke, sekian untuk episode kita kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.